Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah adalah kata yang paling indah untuk kita ucapkan. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas untuk kita lontarkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena Rahman dan Rahimnya sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan karunia rahmat dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berpartisipasi dalam kegiatan lomba PTKI Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita limpahkan, kita cucurkan, kita junjungkan kepada sosok figur umat manusia. Beliau adalah seorang nabi yang tak akan pernah rela korbankan sahabat-sahabatnya, seorang nabi yang tak akan pernah rela korbankan keluarganya, namun beliau rela korbankan jiwa raganya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kitab Maulid Simtuduror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan insanul kamil basyaral lakal basyar, manusia yang sempurna yang hakikatnya melebihi manusia biasa. Sayyidil hashir alladhi yahsurun nasu alal qadami wa sayyidil mahi alladhi yamhullahu biyal kufra wa sayyidil aqib fala nabiyya ba'da sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak nantinya akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang bijaksana serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, di antara karakter sejati dari seorang muslim yang muttaqin adalah mereka yang senantiasa mengucapkan sami'na wa ata'na terhadap perintah serta larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mempertahankan keislamannya sampai akhir hayatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dewan Hakim yang kami hormati serta sahabat PTKI dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sebagai agama sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam wahyu terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini di mana telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Demikian juga pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka ia tak akan diterima, dan di akhirat pula dia akan termasuk daripada orang-orang yang merugi. Dewan Hakim yang berbahagia serta teman-teman seperjuangan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini perlu kami jelaskan sejak awal daripada pembicaraan kami, karena akhir-akhir ini muncul istilah moderasi beragama ataupun moderasi agama, yang padahal kedua istilah ini memiliki pengertian yang jauh berbeda.
Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita sebagai seorang muslim untuk bersikap, memandang dan berperilaku dalam beragama, agar supaya kita tak berlebihan dan tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Sementara moderasi agama tak perlu untuk dimoderasi, karena agama sendiri, karena sejatinya agama itu sendiri yang sudah mengajarkan kepada kita akan keseimbangan, persatuan dan keadilan. Ini artinya menunjukkan bahwa yang perlu dimoderasi itu adalah penganut agama, bukanlah agamanya. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa wasato sebagai kata yang sering dipakai untuk mengatakan moderasi beragama adalah ummah, yaitu pemeluk agama Islam itu sendiri, dan bukanlah agamanya yang dimoderasi. Dewan Hakim yang kami banggakan serta teman-teman seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa makna ummatan wasata dalam ayat ini sebagaimana hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang maknanya adalah keadilan. Demikian juga dalam beberapa kitab tafsir seperti At-Tabari yang menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makna wasato bisa berarti posisi yang paling baik dan paling tinggi. At-Tabari mengutip Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mujahid bin Atha saat menjelaskan ayat 143 surah Al-Baqarah ini, yang mengatakan ummatan wasato adalah keadilan, sehingga makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil. Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan wasato adalah keadilan karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil. Dalam tafsir Al-Quranil Azim, Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa wasato dalam ayat ini maksudnya yang paling baik dan yang paling berkualitas. Para ahli tafsir yang lain seperti Abdurrahman As-Sa'di dan Rashid Ridho menafsirkan bahwa makna wasato dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan. Dengan begitu, sungguh sangat jelas baik dari hadis Rasulullah SAW maupun penjelasan para mufassir dari kalangan sahabat dan tabi'in serta para mufassir generasi setelahnya sampai mufassir modern, dapat disimpulkan makna wasato pada surah Al-Baqarah ayat 143 ini adalah keadilan dan kebaikan, atau ummatan wasato adalah umat yang paling adil dan yang paling baik. Sahabat PTKI dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ironisnya, kita kaum muslimin sebagai umat yang paling adil dan yang paling baik, yang seharusnya menjadi penguasa-penguasa di bumi, melainkan hanyalah sebuah mainan kecil yang berada di tangan para kafir dan musyrik. Dan demi untuk menghibur diri, biasanya kita berpaling ke masa lalu yang gemilang ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan lebih dari separuh dunia, ketika suara azan, suara muazzin merupakan nada musikal terbaik di dunia. Kita kemudian berpikir tentang alasan-alasan kegemilangan masa lalu itu. Gerangan apakah yang mengubah suku-suku yang bertikai menjadi kesatuan, kekuatan, kebaikan dan kebajikan? Gerangan apakah yang membuat pengembala-pengembala bodoh menjadi penakluk-penakluk kekaisaran Bizantium dan Persia? Mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mewujudkan revolusi penakjubkan ini. Yang pertama-tama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau menanamkan di dalam hati para pengikutnya, yaitu kalimat La ilaha illallah. Beliau mengajarkan kepada mereka bahwa tak ada Tuhan selain Allah.
bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua manusia betapapun berkuasanya mereka hanyalah sesuatu yang kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Al-Quran pun mengingatkan mereka bahwa manusia termulia adalah manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang memberi kaum muslimin awal rasa harga diri. Kaum muslimin awal percaya bahwa kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabinya dan para mukmin. Begitu rasa rendah diri sirna, bersemayamlah di dalam hati mereka rasa harga diri yang konstruktif. Kita semua tahu dari sejarah Islam bagaimana Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berdiri dengan gagah berani di hadapan Kaisar Ethiopia dengan meyakinkan, mempertahankan keberanian Islam. Dan ketika orang bertanya, mengapa kaum muslimin tak bersujud di hadapan Kaisar, dengan tegas Ja'far radhiyallahu an berkata, Rasulullah telah melarang kami untuk bersujud di hadapan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bagaimana kaum-kaum sederhana dari dusun-dusun terpencil di padang pasir memasuki istana-istana megah Romawi dan Persia, menolak aturan-aturan keharusan bersujud di hadapan raja-raja manusia. Kita tahu dari sejarah bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menolak pakaian-pakaian raja yang diberikan kepadanya ketika ia memasuki Yerusalem sebagai seorang penakluk dan jaya. Kita dapat menyaksikan bahwa kaum muslimin awal tak terpesona oleh kemegahan duniawi dari apa yang disebutkan kekaisaran biradab. Jika kaum muslimin ingin mengambil alih peran sebagai penghulu dunia, maka mereka harus memperoleh kembali harga diri ini. Mereka harus mendapat kembali hakikat kalimat tauhid. Kita perlu mendapat kembali milik kita yang telah hilang. Harga diri kita, ya harga diri. Karena sekali kita kehilangan hal itu, dengan mudah kita tunduk kepada kemegahan kultur barat. Sekali kita mendapatkan hal itu, dengan mudah kita akan mendeteksi kemerosotan peradaban ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah pelaku-pelaku keburukan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang yang mukmin. Adalah menarik untuk dicatat bahwa kata al-izzah atau kemuliaan juga disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu watak seorang muslim dalam berhubungan dengan kaum kafir. Maka kita perlu sekali menunjukkan izzah kita kepada kaum kafir. Di lain pihak, kita perlu menunjukkan kerendahan hati kita kepada saudara-saudara seiman. Penting pula untuk dicatat bahwa al-izzah yang patut kita banggakan bukanlah didasarkan atas kebangsaan ataupun harta. Allah mengaruniakan kemuliaan bukan kepada mereka yang terkaya, bukan pula kepada mereka yang lahir pada bangsa tertentu. Yang termulia di antara kamu ialah yang paling takwa. Umat terbaik ialah umat yang menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran, sementara mereka beriman kepada Allah. Kita adalah yang termulia jika kita beriman. Kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, nabinya, dan para mukmin. Akhirnya, baiklah saya ingatkan saudara dan diri saya bahwa untuk memperoleh kembali kegemilangan Islam, hendaknya kita raih kembali milik kita yang telah hilang, yaitu harga diri sebagai seorang muslim. Di dalam Islam tak ada jalan untuk membanggakan ras, kebangsaan, kekayaan, ataupun pendidikan. Di dalam Islam tak ada jalan untuk memuliakan segala sesuatu di luar Islam. Mengemukakan identitas kita sebagai seorang muslim, memperoleh kemuliaan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kemuliaan Islam di hadapan para kafir,
haruslah menjadi kebanggaan kita. Akan tetapi kebanggaan ras, kekayaan, dan keintelekan kita merupakan al-kibir atau kesombongan. Kepada yang pertama dijanjikan kemenangan, kepada yang kedua yaitu kehancuran. Demikian, semoga pembicaraan ini dapat mengingatkan yang lupa, menyadarkan yang keliru, dan menjadi bahan renungan kita bersama. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.